warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar tur konser Isen Mulang di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kegiatan berlangsung meriah, ribuan warga tumpah ruah di Taman Kota Sampit untuk menyaksikan penampilan utama, yaitu ada band. Tur Isen Mulang dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Pentas musik ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan hiburan gratis kepada masyarakat Sampit dan sekitarnya. Pentas musik pada Jumat malam tersebut berlangsung meriah. Ribuan warga tumpah ruah memadati kawasan Taman Kota Sampit. Bahkan ada yang datang dari luar daerah seperti Seruyan, Kasongan, dan Pangkalan Bun. Dalam tur Isen Mulang tersebut penampilan utama yaitu ada band membawakan lebih dari 10 lagu. Para penonton pun turut bernyanyi bersama mengiringi lantunan musik yang dibawakan musisi papan atas asal Jakarta tersebut. Sampit keren banget, ada band udah lama, tahun 2005 terakhir kesini, terus ternyata semakin meriah ya Sampit, dan kotanya makin berkembang sih, keren. Thank you Sampit. Warga Sampit mengaku gembira dengan terselenggaranya tur Isen Mulang tersebut sebab sudah lama tidak ada konser di Sampit. Kami sebagai masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya warga Sampit, mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak Gubernur, Ketua Dewan Adat Dayak Kalteng yang telah menggelar Isen Mulang Tour, yang dimana malam hari ini ada bintang tamu, ada band yang sangat menghibur sekali, menghibur warga Sampit yang selama ini sudah haus akan hiburan di Kota Sampit. Sekali lagi terima kasih. Tur konser Isen Mulang yang berlangsung sekitar 2 jam ini berjalan tertib hingga lagu terakhir dinyanyikan. Tidak ada gangguan Kamtipmas yang terjadi. Masud Badarudin, Hayat TV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur merapikan logistik pemilu yang ada di gudang di kawasan Stadion 29 November Sampit. Hal ini sebagai persiapan menerima logistik pemilihan kepala daerah yang diperkirakan tiba akhir September mendatang. Serangkaian persiapan menghadapi pilkada serentak terus dilakukan KPU Kota Waringin Timur. Seperti pada akhir pekan lalu, petugas KPU disibukkan dengan merapikan logistik bekas pemilihan umum yang tersimpan di gudang KPU. Kotak suara pemilu baik pemilihan presiden maupun legislatif dikosongkan. Bekas yang ada di dalamnya mulai dari surat suara hingga formulir dan lainnya dimasukkan ke dalam karung. Hal ini sebagai persiapan menerima kedatangan logistik pilkada sehingga nantinya tersedia cukup ruang untuk perakitan kotak suara, pelipatan surat suara, serta berbagai kegiatan persiapan logistik pilkada lainnya. Logistik pilkada diterima KPU Kota Waringin Timur secara bertahap mulai akhir September mendatang. Logistik yang akan diterima di tahap awal diantaranya surat, kotak dan bilik suara, serta formulir dan sampul. Dalam rangka kita persiapan untuk logistik pilkada kan diperkirakan akhir September ini sudah mulai masuk logistiknya, dan targetnya per 3 akhir Oktober logistik semua sudah masuk. Jadi September itu semua tinggal pengesetan karena kan pelaksanaan kita di 27 November, sehingga supaya logistik itu nanti dipastikan tersedia tempat baik untuk pengesetan atau maupun untuk setting ke dalam kotak suara, sehingga diperlukan tempat yang luas, sehingga logistik X pemilu 2024 kemarin itu harus bukan dikosongkan sih, artinya itu kan dirapikan aja sebenarnya. Untuk penghapusan logistik itu sendiri sesuai ketentuan adalah 1 bulan setelah dilantiknya calon terpilih untuk anggota DPRD dan DPR RI. Kemudian untuk presiden itu sama 1 bulan setelah dilantik baru bisa dilakukan proses penghapusan. Seluruh logistik pemilu yang masih tersimpan di gudang KPU nantinya akan dihapuskan minimal 1 bulan setelah calon terpilih dilantik.
Logistik pemilu kemudian dilelang untuk pemasukan negara dan pemenang lelang wajib melakukan penghancuran terhadap logistik tersebut. Masud Badarudin, Hayat TV. Bakal calon Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran Jumat pagi mengunjungi Pasar Keramat Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Ia datang untuk mendengar aspirasi serta masukan pedagang dan pengunjung pasar. Kehadiran Agustiar Sabran ke pasar tradisional Keramat langsung menjadi perhatian para pedagang serta pengunjung pasar. Bakal calon Gubernur Kalimantan Tengah tersebut tampak berdialog bersama warga. Tidak sedikit warga yang mengajak Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah tersebut untuk bersalaman dan bersuah foto bersama. Agustiar Sabran mengaku dirinya sengaja hadir ke salah satu pusat perekonomian masyarakat untuk mendengar aspirasi dan harapan warga. Warga juga menyampaikan aspirasi lain terkait pembangunan di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bagaimana aspirasi masyarakat? Ya jelasnya nih di pasar ini kan terdekat si masyarakat luas ya kan. Kami tersini melihat, memantau ya kan standar harga barang dan lainnya. Kelihatannya harga barang stabil aja. Habis itu animo masyarakat katanya berjalan sebagaimana mestinya ya. Artinya pasar itu berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, mendoanya. Agustiar Sabran maju sebagai calon Gubernur Kalimantan Tengah bersama Edi Pratowo yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Keduanya telah mendaftar ke kantor KPU Kalimantan Tengah sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Masud Badarudin, Hayat TV. Ribuan warga di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur rela menunggu lama untuk bisa mendapat bantuan paket sembako gratis. Bahkan warga harus berdesakan saat mengantri untuk menerima sembako tersebut. Jumat pagi ribuan warga berkumpul di kawasan Taman Kota Sampit. Warga hadir untuk mendapatkan bantuan paket sembako yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Paket sembako dibagikan khusus bagi mahasiswa, pelaku ojek daring, serta masyarakat umum yang telah menerima kupon. Untuk mendapat paket sembako, warga harus berjuang dengan menunggu hingga lebih dari 3 jam. Bahkan mereka terpaksa berdesakan saat mengantri untuk menerima paket sembako. Warga yang berjubel membuat petugas kewalahan. Bahkan beberapa kali pembagian paket sembako sempat dihentikan petugas sembari mengatur antrian mengantri. Gimana Pak perjuangannya tadi Pak? Parah, berjubel-jubel sampai mangga. Iya, karena nomor berapa kan tahu juga, pokoknya banyak lah. Gimana? Desak-desakan juga tadi Pak? Lebih parah lagi. Sakit perut. Datang ke sini tadi jam berapa Pak? Jam 8. Jam 8 Pak ya? Iya. Ini jam 11 baru dapat ini Pak? Baru. Cukup lama juga kan? Iya, cukup lama. Ini tadi dapat apa aja tadi Pak? Bantuannya tadi Pak? Ini beras, gula, sama minyak. Paket sembako seharga hampir Rp200.000 itu terdiri dari 10 kg beras, 1 liter minyak goreng, serta 1 kg gula pasir. Oleh pemerintah provinsi, paket sembako dibagikan gratis. Meski harus berjuang keras, warga mengaku terbantu dengan adanya pembagian paket sembako gratis. Itu hampir pingsan rasanya. Ngambil dari pagi saya ngantri. Dari jam berapa tadi Pak? Dari jam 9. Akhirnya baru dapat ini Bu ya? Baru dapat ya. Ini apa aja tadi Bu dapat? Dan minyak, gula, sama beras. Bu, ini untuk kebutuhan sehari-hari gimana Bu? Bantu Bu? Untuk kebutuhan sehari-hari, saya rumah menyewa, punya keluarga 4 orang. Berarti ini cukup membantu ya Bu? Cukup membantu ya. Gratis apa gimana tadi Bu? Gratis. Biar gubernur gratiskan ya. Enggak usah menebus. Total sembako yang saat itu dibagikan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah tidak kurang dari 2.000 paket. Masud Badarudin, Hayat TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Waringin Timur mengapresiasi Dewan Adat Daerah setempat yang telah menggelar Festival Tari Kreasi Dayak dan Lawang Sakapeng. Terlebih kegiatan dilaksanakan menggandeng anak muda sebagai generasi penerus. Sebagai upaya melestarikan tradisi dan budaya daerah,
Dewan Adat Dayak Kota Waringin Timur menggelar Festival Seni Tari Kreasi Dayak dan Lawang Sekepeng. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada akhir pekan lalu. Upaya DAD dalam melestarikan tradisi dan budaya daerah tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Sementara DPRD Kota Waringin Timur Rini yang saat itu menghadiri pembukaan festival. Rini menyebut dengan zaman yang terus berkembang, membuat tradisi dan budaya daerah berpotensi punah, maka menjadi tanggung jawab bersama agar warisan leluhur tersebut terus lestari. Menurut Rini, sudah sangat tepat DAD Kota Waringin Timur menggelar festival dengan menggandeng anak muda, sebab mereka merupakan generasi penerus dan di tangan mereka lah kelestarian tradisi dan budaya di masa depan akan terjaga. Rini juga meminta agar adanya upaya dan langkah nyata daerah Kota Waringin Timur melalui dinas terkait untuk menjadikan kesenian tradisional daerah setempat dapat dikenal semakin luas bahkan mendunia. Masud Badarudin, Hayat TV. Dewan Adat Dayak Kota Waringin Timur terus berusaha melestarikan tradisi dan budaya daerah setempat. Dengan menggandeng anak muda, lembaga adat tersebut menggelar Festival Seni Tari Kreasi Dayak dan Lawang Sekepeng. Berkembangnya teknologi dan modernisasi yang begitu pesat membuat tradisi dan budaya daerah kian ditinggalkan. Keberadaan Dewan Adat Dayak memiliki peran penting untuk menjaga agar warisan leluhur tersebut terus lestari. Sebagai upaya yang dilakukan, Dewan Adat Dayak Kota Waringin Timur menggelar Festival Seni Tari Kreasi Dayak dan Lawang Sekepeng. Kegiatan dilaksanakan dengan menggandeng anak muda, terutama pelajar sebagai generasi penerus. Festival ini diikuti 16 kelompok peserta tari dan 17 kelompok peserta Lawang Sekepeng. Para peserta berasal dari sejumlah sanggar dan perguruan silat yang ada di Sampit. 17 dari Lawang Sekepeng, 16-nya dari tari. Nah, insya Allah itu tiap tahun akan kita laksanakan. Mudah-mudahan awal ini pertama bisa sukses dan berhasil. Jadi tahun ke depan mudah kita mencari pemuda-pemudi, ini rata-rata anak pelajar, untuk melestarikan adat dan budaya seni tari Dayak itu sendiri. Dalam kegiatan yang berlangsung pada akhir pekan lalu, penampilan para peserta mampu memukau para juri serta penonton yang menyaksikannya. Salah satunya tari Bawi Mandau yang dibawakan pelajar dari Sanggar Seni Indang Nyaho. Sebagai generasi muda, mereka mengaku siap untuk bersama-sama menjaga tradisi dan budaya daerah setempat agar terus lestari. Festival yang diselenggarakan ini sangat memberikan dampak positif untuk kami, memberikan banyak pengalaman serta memberikan banyak benefit untuk menyalurkan bakat dan minat kami. Jadi tarian yang kami bawakan itu judulnya adalah Bawi Mandau, jadi menceritakan tentang keberanian seorang wanita. Jadi dari dalam tarian ini menunjukkan bahwa alat senjata mandau ini bisa digunakan juga untuk perempuan. Festival ini menjadi yang pertama diadakan DAD Kota Waringin Timur. Kegiatan ini telah dijadikan program tahunan yang ke depan akan dilaksanakan dengan jumlah peserta lebih banyak. Masud Badarudin, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur menginginkan agar kesenian daerah terus lestari dan dikenal luas. Melalui Festival Tari Kreasi Dayak dan Lawang Sekepeng yang digelar DAD setempat menjadi upaya agar tradisi dan budaya tidak punah tergerus zaman. Festival Seni Tari Kreasi Dayak dan Lawang Sekepeng digelar di salah satu pusat perbelanjaan modern di Sampit.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Halikinur yang juga merupakan Ketua DAD Kota Waringin Timur. Halikinur menyebut keberadaan tari daerah menjadi hal yang tidak asing bagi kehidupan masyarakat. Kesenian itu sering ditampilkan untuk membuka suatu acara, begitu juga dengan lawang sakepeng yang menjadi ritual penyambutan tamu. Namun upaya pelestarian seni dan budaya daerah perlu terus digencarkan. Lewat program kerja DAD, diharapkan seni dan budaya serta kearifan lokal daerah bisa terus maju dan berkembang. Halikinur menginginkan festival yang diadakan DAD Kota Waringin Timur dapat memotivasi para pegiat seni dan sanggar yang ada di daerah setempat untuk terus menggiatkan pembinaan terhadap para penarinya. Melalui festival tersebut, para penari dapat menyalurkan bakat dan keterampilannya sehingga bisa lebih semangat dalam berlatih. Nah, kita juga ingin melestarikan, kita punya tarian-tarian tradisional yang tidak kalah menarik, tidak kalah bagusnya dengan tarian-tarian yang ada di daerah lain. Sehingga ini upaya dari Dewan Adat Dayak untuk melestarikan. Begitu juga lawang skepeng. Lawang skepeng itu kan biasanya pemain silat itu. Silat bagaimana orang kalau kita menyambut tamu-tamu kehormatan, biasanya disambut dengan diadakan kalau tidak potong pantan pasti lawang skepeng. Nah, itu dan makanya ini dicoba dilombakan sehingga harapan kita dengan ada lomba ini daerah-daerah atau sanggar-sanggar tari ini akan lebih meningkatkan pembinaan terhadap penari-penarinya. Karena biasanya seorang penari kalau tidak ada event, tidak ada kegiatan, tidak ada tampil, tidak ada dia akan punya semangat kurang. Halikinur juga mengatakan, dalam rangka tercapainya peningkatan keterampilan seni dan budaya serta kemajuan daerah, perlu peran serta masyarakat. Kerjasama seluruh pihak penting untuk kemajuan daerah termasuk mempertahankan kearifan lokal masyarakat dengan segala kekayaan adat istiadat, budaya dan hukum adat yang telah tumbuh dan berkembang sejak dulu. Masud Badarudin, Hayat TV. Petugas gabungan dari Satuan Polisi Lalu Lintas Dinas Perhubungan serta Satpol PP melakukan sosialisasi terkait Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Taman Kota Sampit. Kegiatan tersebut rencananya akan dimulai pada pekan depan. Minggu pagi di kawasan Taman Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur selalu ramai dipadati aktivitas masyarakat. Tidak terkecuali pada Minggu 8 September pagi. Banyak warga berkumpul di kawasan tersebut dengan berbagai aktivitasnya, mulai dari yang berolahraga, berdagang, hingga warga yang sekedar ingin menikmati keindahan dan keramaian Taman Kota Sampit. Oleh pemerintah Kota Waringin Timur, pada Minggu pagi kawasan tersebut akan dijadikan kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Untuk itu, sejumlah petugas gabungan melakukan sosialisasi kepada warga terkait rencana yang akan dimulai pada Minggu 15 September mendatang. Kawasan Taman Kota Sampit akan dibebaskan dari berbagai aktivitas kendaraan bermotor, terutama pada di lintasan olahraga lari atau jalan kaki yang saat ini masih dijadikan sebagai area parkir kendaraan. Pedagang yang berjualan di kawasan Taman Kota Sampit juga akan ditata agar lebih rapi. Kami Satuan Lalu Lintas bersama dengan instansi terkait untuk melaksanakan sosialisasi yang terakhir. Kemudian di minggu depan karena kita sudah akan melaksanakan Car Free Day. Ya, jadi hari ini kita bersama instansi terkait memberikan himbauan, kemudian sosialisasi kepada juru parkir dan para pedagang yang masih berada di lokasi yang kita akan gunakan sebagai jogging track untuk Car Free Day. Jadi kita himbau kepada tukang juru parkir untuk bisa tidak lagi melaksanakan parkir di tempat jogging track dan melaksanakan parkirnya di tempat yang sudah kita sediakan. Pemberlakuan Hari Bebas Kendaraan Bermotor merupakan aspirasi dan keinginan warga yang rutin beraktivitas di kawasan Taman Kota Sampit pada Minggu pagi. Banyaknya kendaraan yang melintas baik sepeda motor maupun mobil hingga truk membuat warga was-was karena khawatir menjadi korban kecelakaan. Tim Liputan, Hayat TV.
Puluhan ribu jamaah memadati lapangan sepak bola Stadion 29 November Sampit guna mengikuti tablik akbar yang menghadirkan penceramah Ustadz Abdul Somad. Tablik akbar digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kehadiran Ustadz Abdul Somad ke Bumi Habaring Hurung mampu menyedot banyak jamaah berkumpul memenuhi lapangan sepak bola Stadion 29 November Sampit. Jamaah hadir untuk menyaksikan secara langsung tausiah yang disampaikan pendakwah terkenal tersebut. Dalam ceramahnya yang tidak jarang mengundang tawa, Ustadz Abdul Somad menyampaikan pentingnya bagi umat Islam mencontoh perilaku Nabi Muhammad. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam harus menjadi rahmatan lil alamin, yaitu membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Sangat bangga sekali, ceramahnya sangat memukau dan mengena di hati. Alhamdulillah. Kami mengharapkan kehadiran beliau kembali ke sini. Bangga bisa Sampit Kotim bisa mendatangkan Ustadz Somad. Semoga yang mendatangkan berkah. Kami yang mendengarkan ceramah berkah juga. Amin. Tablik akbar ini digelar pemerintah Kota Waringin Timur dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Jamaah yang menghadiri tablik akbar pada Sabtu malam tersebut diperkirakan berjumlah tidak kurang dari 20.000 orang. Jamaahnya cukup luar biasa daripada lebih 20 ribuan jamaah yang hadir pada malam hari ini. Dari berbagai desa kecamatan juga banyak mendukung sehingga mereka anak-anak saya ini Jamaah yang hadir tidak hanya berasal dari Kota Waringin Timur, namun ada juga jamaah dari kabupaten tetangga. Mereka berharap kegiatan serupa bisa lebih sering digelar agar memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.